Halo, assalamualaikum. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Perkembangan Didik Sekolah Dasar dengan proyek yang saya buat, yaitu berjudul Detektif Pasar Digital. Judul lengkap proyek saya adalah Detektif Pasar Digital, Penggunaan Teknologi untuk Mengembangkan Literasi Matematika Peserta Didik pada Kurikulum Merdeka kelas 3-4. Jadi proyek ini berfokus untuk melatih kemampuan matematika anak lewat media digital. Nah, sebelum masuk ke media, jadi aku akan menjelaskan dulu justifikasi atau alasan proyek ini berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Jadi yang aku analisis adalah kognitif dan moral itu sangat yang paling dominan berkembang. Kenapa? Karena kognitif itu membuat si anak berpikir kritis, dia mecahin masalah uang, menganalisis data harga barang. Terus moral, kenapa moral? Karena moral juga ada aturan main yang si anak diharuskan untuk jujur dan disiplin. Selain itu ada sosial dan emosional, apalagi ketika berkelompok. Jadi ada diskusi, anak akan melatih emosinya ketika dia bertemu dengan soal yang menantang. Terus dalam bahasa dan motorik halus itu mah cuman peran pendukung, dia membantu ketika mengoperasikan gawai sama ketika baca soalnya. Nah, ini medianya ada dua bagian utama. Yang pertama itu ada soal cerita di Canva yang berisi narasi misi detektif dan daftar harga barang. Yang kedua itu yang aku buat sendiri di Quizizz, yang dimana isinya itu adalah platform Quizizz yang berbentuk soal pilihan ganda seputar hitung belanja yang ada di daftar harga barang di Canva tadi. Oke, aku akan ngejelasin deskripsi proyeknya. Secara umum, Detektif Pasar Digital adalah media pembelajaran yang menggabungkan Canva dan Quizizz yang menjadi platform gamifikasi kuis, yang dimana si anak membaca terlebih dahulu daftar harga barangnya atau materinya, lalu setelah sudah bisa, lalu mengerjakan kuisnya. Fungsinya, media pembelajaran ini menjembatani materi matematika yang abstrak seperti operasi perkalian dan pengurangan menjadi simulasi yang lebih konkret dan interaktif bagi anak. Manfaatnya bagi peserta didik sekolah dasar, yang pertama itu membantu pembelajaran lebih bermakna sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Yang kedua ada meningkatkan literasi dan numerasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi belajar lewat gamifikasi dan melatih kecakapan digital dasar anak. Untuk rancangan proyeknya, nama proyek ini Detektif Pasar Digital dengan 3 tujuan utama, yaitu melatih operasional hitung campuran secara kontekstual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis lewat analisis harga dan promo, serta meningkatkan keterlibatan aktif dan kemandirian belajar anak. Sasaran pesertanya itu adalah anak kelas 3 SD dan kelas 4 SD. Untuk pelaksanaan, alat dan bahan itu yang dibutuhkan cukup sederhana: laptop atau tablet, proyektor jika ditampilkan di kelas, terus ada koneksi internet. Yang terakhir itu Quizizz atau Canva yang gratis. Terus lengkap pembelajaran. Tahap pertama, guru menganalisis capaian pembelajaran siswa dan merancang alur cerita. Yang kedua, guru pembuatan media visual di Canva dan kuis di Quizizz.
Ketiga, tahap pengenalan, guru memberikan cerita pemantik misi detektif kepada siswa. Yang keempat, tahap eksplorasi, yaitu guru memberikan kepada siswa memberikan materi kepada siswa lalu mengerjakan tantangannya. Yang kelima itu mendiskusikan hasil kerja siswa sambil mendiskusikan strategi yang paling efektif. Sedikit tambahan untuk cara pakai Quizzes, urutannya itu siswa mengklik link tautan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, memasukkan kode, lalu mengisi nama masing-masing. Setelah semuanya masuk, guru teh memulai kuisnya. Terus dilanjut siswa teh membaca dan memilih jawaban yang paling benar. Terus yang terakhir hasil di akhir akan terlihat siapa siswa yang paling banyak mengerjakan, yang paling banyak benar, dan yang paling cepat. Masuk kepada kaitan proyek dengan teori perkembangan. Nah, teori perkembangan ini aku mengaitkan dua teori perkembangan, yaitu ada teori Piaget, yang kedua ada Vygotsky. Nah, menurut Piaget, anak kelas 3 sampai 4 SDT atau 8 sampai 10 tahun itu berada di tahap operasional konkret, yang dimana mereka bisa berpikir hal-hal yang logis atau hal-hal yang nyata, tetapi mereka masih tidak bisa berpikir abstrak murni. Nah, proyek ini relevan bagi anak sekolah dasar untuk mengubah konsep matematika abstrak seperti pengurangan atau perkalian ribuan jadi simulasi berupa belanja yang konkret lewat ilustrasi barang pecahan uang. Yang kedua, menurut Vygotsky menekankan scaffolding dan zone proximal development atau ZPD. Nah, teknologi gamifikasi Quizzes ini aku anggap sebagai scaffolding, yang dimana Kenapa? Karena begitu siswa menjawab salah langsung ada umpan balik instan berupa efek visual dan kunci penyelesaian. Ini membantu siswa mengoreksi pemahamannya tanpa merasa dihakimi. Dan kalau dikerjakan kelompok, interaksi antar siswa juga akan memaksimalkan ZPD mereka lewat diskusi sebaya. Yang kedua, menurut Vygotsky menekankan scaffolding dan zone proximal development atau ZPD. Nah, teknologi gamifikasi Quizzes ini aku anggap sebagai scaffolding, yang dimana Kenapa? Karena begitu siswa menjawab salah langsung ada umpan balik instan berupa efek visual dan kunci penyelesaian. Ini membantu siswa mengoreksi pemahamannya tanpa merasa dihakimi. Dan kalau dikerjakan kelompok, interaksi antar siswa juga akan memaksimalkan ZPD mereka lewat diskusi sebaya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.